Bukan produk, teman-teman. Sekali lagi bukan produk. Alright? Solusi. List building is not a product. Itu solusinya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys. So, buku ini sudah launching kira-kira 2 bulanan. Hopefully Anda sudah baca ya. Jadi kalau Anda belum baca, please baca. Nah, di halaman 73, saya menyebutkan ada namanya customer awareness level. Di sini, customer awareness level. Ya, jadi intinya begini teman-teman. Kalau misalnya Anda jualan dan nggak laku-laku, kemungkinan adalah Anda salah konten. Ya, jadi bukan berarti kalau Anda sudah upload konten, artinya adalah Anda sudah berjualan dan harusnya laku. Kan marketnya sudah benar. Well, yes, mungkin marketnya sudah benar. Tetapi maybe market Anda punya mindset yang masih salah. Nah, itu sekarang gimana cara bedahnya? Oke, yang pertama adalah market Anda itu market baru atau sudah tahu Anda dari dulu lama banget gitu. Basically kalau misalkan Anda adalah orang yang baru memulai, bikin konten baru mulai semuanya, basically orang-orang nggak ada yang tahu tentang Anda kan. Semuanya nggak ada yang tahu kan. Maka kita menyebut orang yang tidak tahu tersebut adalah cold market. Ya, cold market. Itu orang yang nggak kenal Anda sama sekali, nggak tahu Anda siapa, nggak tahu Anda jualan apa, siapa, skill Anda apa, itu mereka sama sekali nggak tahu. Itu adalah market cold. Nah, tetapi kalau mereka sudah follow Anda, kayak Anda semua di sini sudah follow saya, misalnya Anda sudah follow saya, sudah bertahun-tahun follow saya, of course Anda akan tahu kan siapa seorang Denny Santoso, latar belakangnya seperti apa. Bahkan ada dari teman-teman di sini yang sudah tahu, saya sudah ikutin emailmu sejak zaman dunia fitness gitu ya. Jadi udah kayak itu 1 dekade yang lalu, itu 2008 saya membuat itu. Nah, itu berarti orang-orang yang sudah warm namanya. Jadi orang yang sudah follow, sudah subscribe, sudah tahu, sudah lama, itu namanya adalah warm. Nah, kemudian berikutnya adalah hot, itu adalah customer. Jadi benar-benar orang yang sudah beli produk dari saya. Kalau saya punya kelas digital marketing, Anda sudah beli. Kalau saya punya buku, Anda sudah baca, sudah beli, dan sudah baca. Kalau saya punya list building mastery, Anda juga sudah join dan ngikutin. Itu yang disebut dengan hot. Nah, practically, kalau Anda baru mulai sama sekali, berarti kan Anda masih nyari baru ya. Orang-orang belum tahu siapa Anda. Anda bisa ngiklan, Anda bisa misalkan kolaborasi dengan siapapun, melakukan IG live. Nah, dari situ Anda mendapatkan followers. Itu adalah followers yang benar-benar baru. Mereka tertarik dengan topik Anda karena Anda membahas sesuatu. Nah, problemnya adalah orang-orang yang baru memulai seperti itu tiba-tiba berjualan. Nah, ini lompat sebenarnya. Nah, yang penting begini. Ini supaya videonya nggak kepanjangan ya. Yang penting begini. Ketika Anda memiliki cold audience, perhatikan baik-baik. Ketika Anda memiliki cold audience yang baru tadi, baru join, baru bergabung semuanya, maka konten Anda harus membahas tentang problem mereka, bukan tentang produk. Jadi Anda harus menembakin mereka pakai machine gun begitu, yang isinya adalah peluru problem. Ini loh problem lu, ini loh problem lu, ini loh problem lu gitu. Sampai mereka mengatakan, bener lu ya, iya juga ya, gua struggling nih, ini bermasalah nih, iya, anak saya susah tidur, bener juga. Oh iya, kalau anak susah tidur tuh bikin orang tuanya, bikin suami saya misalkan itu jadi problem. Istrinya, si ibunya yang seolah-olah kayak ngebantuin anaknya, padahal kalau anaknya nangis, suaminya juga terganggu nih. Nah, sampai mereka bilang bener juga, itu kuncinya teman-teman, baru Anda boleh ngomongin solusinya. Oke, jadi problem. Jadi ingat ya, kalau di sini penting banget, makanya Anda perlu banget baca buku ini teman-teman, supaya Anda nggak tiba-tiba konten baru 10, habis produk. Lah orang nggak ditembakin problemnya. Padahal jualan paling enak adalah kalau Anda bisa mengidentifikasikan problem apa yang mau Anda solve. That's it ya. Jadi ingat ya, cold audience kontennya adalah problem mereka. Nah, setelah lama Anda akan mendapatkan feedback. Ingat, kalau Anda tidak mendapatkan feedback, Anda belum nembakin mereka dengan problem yang cukup. Berarti Anda harus mengeluarkan banyak problem lagi. Ini loh problem, ini loh, gak enak kan kalau kayak begini, stres kan kalau gini, sakit kan kalau gini, gitu. Ya tembakin aja, sampai mereka bilang, lu bener, gimana terus, habis ini mesti gimana? Itu kuncinya. Jadi pertanyaan mereka adalah kunci bahwa audiens Anda sudah mendengarkan problem dengan cukup, mereka setuju dengan kata-kata Anda, dan mereka bertanya kemudian, solusinya apa? Nah, berarti di warm audience, Anda singkat ngomongin problem, mereka udah paham. Karena problemnya mereka udah tahu. Singkat aja bahwa Anda punya solusinya.
Jadi ketika Anda sudah bikin konten, sudah dapat feedback seperti itu, maka next step-nya adalah Anda tembakin dengan, nih loh, gue punya solusinya nih. Problem kayak gini, solusinya kayak gini. Oke? Problem kekurangan traffic, harusnya ngiklan. That's it. Anda mau mereka menyetujui solusinya itu. Kalau problem dan solusinya nggak fit, mereka nggak ngapain pakai iklan. Kan bisa endorse, kan bisa, macam-macam objection. Jadi mereka harus setuju dulu. Jadi saya ulangin, step pertama, tembakin problem. Sampai mereka agree bahwa saya memiliki problem tersebut. Step kedua adalah Anda tembakin dia dengan solusi. Ini loh solusinya. Ya kan? Biar nggak perang harga gimana? Anda harus bikin tribe. Oke. Biar Anda bisa upsell produk Anda gimana? Anda harus bikin list building namanya. Ya, jadi kalau Anda sudah jualan nggak laku-laku, ya maybe Anda harus build list dan edukasi mereka. So, saya selalu melakukan itu. Ini problemnya, ini solusinya. Ini problemnya, ini solusinya. Bukan produk, teman-teman. Sekali lagi bukan produk. Alright? Solusi. List building is not a product. Itu solusinya. Nah, kalau mereka bilang kayak, oke Dan, sekarang I believe bahwa ini adalah solusinya. Bahwa list building adalah solusinya. Terus saya mesti bangun list pakai apa caranya? Itu Anda jualan di situ. Alright? So, ketika mereka sudah bertanya, kayak, saya harus pakai produk apa? Saya harus pakai apa? Saya harus menggunakan apa? Itu adalah waktunya jualan. Jadi, jangan sampai Anda waktu di step 1 udah jualan. Step 3 Anda jualan. Alright? So, saya ulangi. Step 1 adalah identifikasi problem. Step 2 adalah identifikasi solusi. Dan mereka harus setuju. Oke, dan gue ngerti sekarang. Jadi, sekarang aku harus pakai apa? Nah, itu, pertanyaan itu mengidentifikasikan mereka sudah oke. Problem, solution fit. Berikutnya adalah produk. Di situ Anda boleh nembak produk. Oke, kalau kamu mau list building, maka inilah produknya. Gitu. Sama kan? Jadi kalau kamu nggak ngerti tentang bikin konten, sudah bikin konten dan sebagainya, tapi masih belum profitable, dapetin prospek aja kagak, maka solusinya adalah belajar tentang konten. Kalau belajar tentang konten, gimana cara belajar tentang jadi bikin konten? Solusinya ada di sini. So, that's the step, teman-teman. Saya mempraktekkan literally live, unscripted. Ini video single take, saya nggak pakai cut. Jadi langsung saya cerita, langsung tek kayak gitu urutannya. Alright, so sekarang tugas Anda adalah memetakan dulu. Kalau problemnya apa aja? Anda list nih satu-satu nih. Supaya itu jadi peluru Anda. Nih listnya kayak begini. Solusinya apa nih? Solusinya. Jadi kalau problem ini solusinya apa? Problem ini solusinya apa? Nah, ketika orang bertanya solusinya ini, terus harus pakai produk apa? Itu jembatan menuju ke produk Anda. So that's how you build your content. Dan ini semua sekali lagi dijelasin di sini. Jadi itu step konten. Kalau Anda bypass, itu rumus bahwa Anda sering sekali jualan nggak laku-laku. Alright, so hopefully video ini membantu Anda. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye-bye.